Salam sejahtera buat kita semua. Ya ampun, saya Ria Aman Silaban, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Gunung Sitoli. Saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1.A.8. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajarinya? Sebelum mempelajari modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang akan saya lakukan adalah hanya penyampaian materi pembelajaran atau mendominasi pembelajaran. Saya menganggap ketuntasan dalam pencapaian materi lebih penting daripada memaknai karakteristik siswa. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Misalnya, ketika murid mengerjakan soal atau tugas dalam ulangan harian. Selain itu juga saya beranggapan suasana kelas yang diam dan anak-anak memahami materi adalah fokus pada guru. Sehingga saya juga beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran. Sehingga pembelajaran terpusat pada guru. Sebelumnya, saya tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau tidak. Karena fokus utama saya lebih ke pencapaian materi. Mengingat materi yang saya ajarkan sangat padat setiap semesternya, saya pun hanya meminta siswa untuk menghafal, memberi yang saya ajarkan, tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami murid dengan sebaliknya. Sehingga saya pun sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas dalam melakukan evaluasi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, juga afektif, spiritual, psikomotor, sosial, dan budaya. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, berkreasi sesuai dengan model atau metode pembelajaran dan media yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran dan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid, memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Berikutnya saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak, pembelajaran tidak lagi menuntut, melainkan menuntun. Karena tugas guru adalah
tuntunan atau arahan yang baik pada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selain itu, saya harus mengenali karakteristik dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu semua guru pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak.